Ribuan anggota Koperasi Serba Usaha Rinjani mendatangi dan menggelar aksi di depan kantor Bank BRI Cabang Mataram menuntut dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 100 juta per orang yang dimanfaatkan untuk pembelian sapi. Dalam aksi tersebut, anggota KSU duduk tertib di halaman kantor Bank BRI menunggu hasil pembicaraan perwakilannya dengan pihak Bank BRI. Dalam nota yang dibacakan Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo bahwa pihak Bank BRI akan mencairkan dana PEN dengan syarat kelengkapan berkas seperti KTP suami istri, kartu tanda anggota, kartu keluarga, dan surat keterangan usaha. Menurut Sri Sudarjo, bila dulu batas pengajuan kredit pada 31 Desember tahun 2021, maka setelah ada pembicaraan, pengajuan kredit bisa dilakukan sampai bulan Januari 2022. Anggota peternak yang baik, kita yang telah berkontribusi kepada negara ini, kepada daerah ini di dalam sektor pajak. Karena usaha kita lah yang sampai pada saat COVID ini yang sebetulnya tidak mati, sekalipun hanya dapat menstabilkan harga. Barusan sudah direvisi berdasarkan para pimpinan cabang yang ada di sini, yang telah ditandatangani berdasarkan risalah rapat tanggal 21 Desember 2021 pada kantor Bank BRI Mataram. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh pimpinannya sendiri, Pak Paryansi sebagai pemimpin cabangnya. Yang kedua, Pak Iko Manggede Swambe, manajer operasional. Yang ketiga, Pak Gede Wirawan selaku liaison officer, artinya LO ya, di Denpasar, dari Denpasar. Yang keempat ada Pak Irfan Samsuri, AMPM. Saya tidak tahu apa AMPM, yang jelas. Yang kelima ada Pak Anak Agung Gede Agung Sutemaje selaku AMPM, dan ada saya sendiri Pak Dr. Sri Sudarjo sebagai Ketua KSU Rinjani. Ada RA Yahunisa Amada Sarjana Hukum, ada Pak Rosa Wildani Sarjana Hukum, Divisi Advokasi sekaligus kuasa hukumnya KSU Rinjani. Ada Pak Andi Akmal Damsudir Sarjana Ilmu Pemerintahan sebagai Ketua Serikat Peternak Nasional Indonesia yang tergabung di dalam KSU Rinjani. Ada Pak Saprudin selaku sekretaris. Ada Pak Muhammad Aswar Mahrami Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, yang menjadi konsultan dan penyuluh dari Kementerian Koperasi yang ada di KSU Rinjani. Ada Pak Adrianus Umbu Sogara Sarjana Peternakan, dan ada Pak Arifin koordinator Humas ya untuk Sepulau Sumbawa. Di mana di dalam pernyataan pertama bahwa BRI menginformasikan kepada seluruh anggota KSU Rinjani yang hadir pada hari ini perwakilan bahwa proses pengajuan kredit dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang memang sudah kita sepakati. Hanya pertama, surat pengajuan tetap menggunakan individu anggota KSU Rinjani yang ada di situ. Yang kedua, KTP suami istri, kartu keluarga, perizinan, dan tetap menggunakan bahwa kredit PEN ini tidak menggunakan jaminan. Tidak ada jaminan, karena yang dijaminkan adalah usaha kita yang sebegitu besarnya daripada kredit yang akan kita lakukan sebetulnya. Dan ini barusan sudah diparaf. Terus syarat-syarat lain sesuai dengan undang-undang nanti akan kita bicarakan maupun atas perubahannya. Dan yang kedua, di samping secara individu, kita masih juga akan mengusulkannya secara kelompok. Secara kelompok, karena keputusan ini tidak ada di BRI. Kalau secara kelompok itu ada di Dinas Koperasi dan Kementerian Koperasi. Namanya metode linkit yang kita ambil ini. Nah, nanti di metode linkit inilah yang akan terhubung. Cuman yang perlu teman-teman tahu,
mulai hari ini kita tidak dibatasi pengajuan kreditnya sampai bulan Januari pun masih bisa. Jadi tidak dibatasi seperti kemarin itu sampai tanggal 31 Desember. Karena undang-undang ini memang rencana hampir dicabut tahun 2022. Namun karena ada pernyataan Presiden melalui Menteri Keuangan bahkan ditambah sebanyak 414 triliun, kita tidak tahu nanti di sektor koperasi dan UMKM dan sektor prioritas peternakan seperti kita akan mendapat berapa. Ya tentu ini akan kita bahas secara bersama-sama, dan mulai besok bisa mengajukan unit di masing-masing. Adapun kita akan melaporkan Gubernur NTB yang melakukan hoax terhadap dana PEN yang mengatakan tidak ada dana PEN dan tidak tersedia dana PEN. Memang rencananya hari ini kita akan laporkan secara beramai-ramai, tapi atas koordinasi dengan teman-teman kepolisian kita diterima besok perwakilannya saja. Jadi perwakilannya yang akan melaporkan Gubernur, Disnag, Bank Mandiri dan Bank 46 secara pidana. Nah, jadi seperti itu mungkin Bapak-bapak. Nah, besok Pringgi yang penting sudah tahu tidak secara bersama-sama hari ini, kita akan melaporkan secara perwakilan, artinya tetap menggunakan class action. Nanti kita berikan kuasa kepada kuasa hukum kita di divisi advokasi KSU Rinjani. Dan ini sudah ditandatangan pada Mataram 21 Desember 2021. Selanjutnya, Ketua Koperasi Serba Usaha Rinjani Sri Sudarjo mengingatkan sebagai warga yang baik tentu tidak akan menyalahgunakan kepercayaan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dedi Suhadi, Mami Sahaya, Berbagi News melaporkan.